Baik, terima kasih kepada Mbak Sulfra ya selaku MC yang terkece pada pagi hari ini ya, yang telah mempercayai saya untuk melanjutkan rangkaian acara webinar pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, salam sejahtera dan namo budaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, para hadirin semua, para perawat, anestesi, penata, dokter anestesi, dokter umum, dan semua peserta yang telah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Senang sekali saya Tanti Dwi Cahyani selaku moderator pada pagi ini menyambut Bapak Ibu semua. Bagaimana kabarnya ini? Tentunya saya dan bahagia ya, Alhamdulillah. Mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di tengah aktivitas pekerjaan kita yang masih kita geluti, kita masih diberi kesehatan, rezeki dan kesempatan yang baik untuk terus meningkatkan diri dan mengupgrade diri untuk meningkatkan produktivitas. Sebelum kita mulai, mari kita tepuk tangan ya yang meriah untuk kita semua yang telah hadir pada webinar hari ini. Kepada yang terhormat para pemateri ya yang telah hadir juga Dr. Aswar Anas, spesialis anestesi TI Med. Dr. Anas, Assalamualaikum. Halo, Dr. Anas. Alhamdulillah, sudah hadir ya. Kemudian ke Dr. Rizky Bagus Septiawan, spesialis anestesi TI Medclin. Kemudian Nurse Akwan Sofwan SST MKes. Kemudian Nurse Aristoto Rudianto Eskepnes Viskua CAE. Ketua panitia yang telah bekerja keras untuk mewujudkan webinar pada pagi hari ini serta para peserta webinar yang saya banggakan. Acara hari ini merupakan rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh PT Nusantara Medika Solindo dengan tema Tata Kelola Anestesi Sedasi di Luar Kamar Operasi. Tentunya tema ini sangat menarik ya, karena dengan perkembangan pelayanan anestesi, sekarang anestesi memang tidak mutlak dilakukan di kamar operasi. Bisa di bayi tabung, bisa di radiologi, bisa di ruang VK ya, berbagai macam pelayanan anestesi di luar kamar operasi. Tentunya ini sangat membutuhkan kompetensi yang sesuai ya, kompetensi yang tersandar sehingga pelayanan yang safety akan terwujud. Ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ya, pemateri pertama saya bacakan kurikulum fittingnya dulu ya, Dr. Aswar Anas. Beliau merupakan dokter spesialis anestesi dengan pengalaman mendalam di bidang anestesiologi intensif. Beliau akan menyampaikan topik yang sangat penting yaitu tentang NORA ya dok ya, non-operating room anesthesia challenges and how to make it safe. Mulai hari ini, mulai jam ini ya 8.15 sampai nanti jam 9.15, kemudian 15 menit akan dilanjutkan dengan diskusi. Dr. Aswar Anas ini S1-nya dan profesi kedokterannya merupakan lulusan dari UNER, kemudian spesialis anestesi dan terapi intensifnya, serta magister kedokteran klinik juga dari UNER, lulus di tahun 2021. Pengalaman kerja adalah beliau dokter anestesi di Rumah Sakit Haji Surabaya dan RSIA Graha Medica Surabaya sejak 2022. Beliau juga aktif dalam penelitian terkait manajemen kritis pasien COVID-19 khususnya pada aspek vaskular endothelial damage. Waktu dan layar dan peserta kami serahkan ke Dr. Aswar Anas. Monggo dokter. Baik Bu, terima kasih. Izin saya share screen dulu. Iya, dokter, monggo. Kirinya apa sudah terlihat di layar? Sudah dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam hormat untuk guru-guru, senior, sejawat sekalian, rekan-rekan perawat, dokter, penata anestesi yang hadir pada forum kali ini. Mudah-mudahan forum pada pagi hari ini membawa manfaat untuk kita semua dan pasien-pasien kita. Kita akan berbicara tentang topik yang sangat menarik. Kenapa kok sangat menarik? Karena topik ini relatif jarang dibicarakan di seminar, webinar, atau forum ilmiah yang lain. Padahal tren layanan sedasi di luar kamar operasi ini trennya semakin hari itu semakin banyak tindakannya, ya. Namun permasalahannya juga banyak. Nah, ini yang jarang dibahas sehingga kita mengangkat topik ini. Sebagai pembicara membuka, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk sharing dan diskusi tentang tantangan layanan sedasi di luar kamar operasi saat ini dan bagaimana membuat layanan sedasi di luar kamar operasi ini aman. Ya, kita tahu bahwa seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, tindakan medis spesialistik, baik itu yang sifatnya diagnostik maupun yang intervensi, itu semakin banyak. Ya. Dan fokus dari kita saat ini adalah bagaimana kita memberikan layanan yang aman dan nyaman. Oleh karena itu, layanan sedasi ini menjadi sebuah kebutuhan. Bahkan sekarang sudah menjadi kebutuhan primer di rumah sakit, dan jumlahnya semakin meningkat. Data menunjukkan bahwa dari studi yang sudah dilakukan, ini di luar negeri ya, 25 hingga 36% prosedur anestesi dikerjakan di luar kamar operasi. Dan angka ini akan terus meningkat, bahkan satu dekade lagi itu angkanya mencapai 50%. Ya, ini adalah sebuah tantangan yang harus dijawab dengan pelayanan yang baik. Dan data lain menunjukkan bahwa 92,3% layanan sedasi di luar kamar operasi dikerjakan oleh non-anestesiologis. Ya, ini menunjukkan bahwa jumlah dokter anestesi dengan jumlah layanan yang diberikan di rumah sakit itu tidak seimbang. Sehingga ada layanan-layanan anestesi yang harus didelegasikan, baik itu kepada perawat ataupun penata anestesi. Pertanyaannya, bagaimana profil resikonya? Bagaimana keamanannya? Nah, ini ada data yang lain juga, bahwa ternyata tingkat mortalitas non-operating room anesthesia itu 2 kali dari operating room anesthesia. Ini sebuah fakta yang menarik, karena biasanya layanan sedasi di luar kamar operasi itu waktunya lebih singkat, ya, dan biasanya juga jarang terjadi perdarahan, ya. Tapi angka mortalitasnya 2 kali lipat dari layanan anestesi di kamar bedah. Penyebab utamanya adalah masalah oksigenasi, yaitu airway dan breathing. Jadi ketidakmampuan untuk mengelola airway dan breathing menjadi kontributor utama tingginya mortalitas non-operating room anesthesia, yang sebagian besar, ya, lebih dari 90% itu preventable. Dan 80% dari yang preventable tadi itu disebabkan oleh human error. Di negara-negara yang berkembang, ya, implementasi non-operating room anesthesia ini masih menjadi kendala. Ini jelas, ya, karena di negara-negara berkembang biasanya sarana dan prasarana itu masih terbatas, ya. Kemudian SDM itu kadang-kadang juga kurang, dan dukungan finansial dari manajemen rumah sakit juga kurang. Oleh karena itu, jangankan di negara berkembang, negara maju aja, non-operating room anesthesia ini masih menyisakan banyak masalah. Sebelum kita masuk lebih jauh, ya, kita back to basic dulu, ya. Jadi sedasi itu adalah sebuah tindakan medis yang digunakan untuk mengurangi kesadaran pada saat dilakukan prosedur. Ini kata kuncinya adalah mengurangi kesadaran. Di mana kalau pasien itu kesadarannya menurun, maka ada konsekuensi yang akan mengikutinya. Sehingga dampak akibat penurunan kesadaran yang terjadi secara disengaja tadi harus kita berikan tata laksana yang tepat. Dan umumnya sedasi ini di luar kamar operasi, baik itu sifatnya diagnostik maupun intervensi sederhana. Dan kita juga tahu bahwa level sedasi itu bermacam-macam, ya, mulai dari ringan hingga general anesthesia. Kita semua sudah paham. Namun yang ingin saya garis bawahi adalah ketika kita memberikan sedasi cukup dalam, maka ada kemungkinan airway dan breathing itu terganggu. Sehingga kita harus menyiapkan langkah-langkah atau tata laksana yang diperlukan untuk memanajemen risiko, ya, airway dan breathing tadi. Jangan sampai kita memberikan sedasi tapi tidak siap oksigen, kita tidak siap airway dan breathing device. Nah, ketika kita masuk lebih dalam lagi, misalnya sampai ke level general anesthesia, ya, dan ini
ini tidak jarang ya kita memberikan general anesthesia di luar kamar operasi. Airway, breathing, dan sirkulasi bisa terganggu sekaligus. Sehingga kita mungkin harus siapkan juga tuh obat-obatan untuk merestore hemodinamik apabila terganggu. Kenapa sedasi di luar kamar operasi itu penting? Karena kita ingin memberikan mana? Memberikan rasa bebas cemas dan rasa bebas nyeri. Dan yang paling penting adalah memungkinkan prosedur berjalan lancar. Kita ingin menyeimbangkan tujuan-tujuan ini dengan safety tentunya. Dan kenapa di luar kamar operasi? Tentu karena di luar kamar operasi itu biasanya lebih efisien, lebih nyaman, kemudian lebih fleksibel, dan lebih cepat. Kita bayangkan seandainya prosedur-prosedur tadi harus dikerjakan di kamar operasi semuanya, maka pasien-pasien bisa antri, layanan bisa lama, dan seterusnya. Namun kita harus memahami juga karakteristik ruang non-bedah. Ya. Jadi ruang non-bedah itu biasanya alat emergensinya terbatas. Ya, biasanya. Kalau tidak disiapkan, kadang malah tidak ada. Gitu ya. Kemudian personelnya tidak terlatih atau tidak terbiasa untuk memberikan bantuan life support seandainya terjadi situasi krisis. Kemudian karena ruangannya kadang-kadang sempit, alatnya itu besar-besar gitu ya, akses ke pasien itu terbatas. Lalu monitor-monitor yang ada biasanya sudah tua ya, bahkan seringkali tidak ada dan tidak berfungsi, dan lokasinya jauh dari ICU atau post anesthesia care unit. Ya. Ini adalah karakteristik ruang non bedah sehingga safety-nya seringkali diragukan. Lalu apa tantangan non operating room anesthesia saat ini? Jadi non operating room anesthesia itu dikerjakan di sebuah lingkungan yang jumlah volume pasiennya itu tinggi dan pace-nya itu sangat cepat gitu ya. Jadi pergantian antar pasiennya itu sangat cepat oleh single anesthesia provider. Jadi provider tunggal nih, biasanya dia sendirian gitu ya, melakukan semuanya secara mandiri di sebuah tempat yang memang tidak dioptimalkan untuk pelayanan anestesi. Apabila ini tidak disiapkan dengan baik, maka bisa muncul masalah. Di negara-negara berkembang, ini menurut World Federation of Anesthesiologists gitu ya, ada 5 tantangan utama gitu ya. Yang pertama adalah tantangan teknis, ya ini terkait pekerjaan teknis yang dilakukan oleh operator dan juga tenaga-tenaga anestesi, baik itu dokter maupun perawat. Kemudian tantangan organisasi, ini terkait dengan infrastruktur, dukungan manajemen, kebijakan, dan seterusnya. Kemudian tantangan ekonomi, ini biasanya terkait finansial ya. Biasanya rumah sakit di negara berkembang yang tidak punya finansial yang baik, itu berdampak pada penyiapan infrastruktur dan sarana-prasarana yang baik. Kemudian tantangan edukasi, ya. Ini terkait skill dari pemberi layanan. Kemudian yang terakhir adalah SDM. Jadi memang jumlah dokter anestesi, jumlah anestesiologis itu kurang dibandingkan banyaknya layanan yang harus dia kerjakan. Ini adalah sebuah ilustrasi kasus. Seorang pasien usianya 50 tahun, 156 cm, 120 kg. Ini jelas obesitas ya. Direncanakan MRI dengan kontras untuk mengevaluasi massa otak. Pasien punya riwayat klaustrofobia sehingga perawat memberikan sedasi dengan midazolam. Diberi midazolam belum kooperatif, dosisnya ditambah terus sehingga pasiennya tidur dalam. Pas proses ini dilakukan di sebuah ruangan MRI di rumah sakit kelas B oleh perawat anestesi tanpa keterlibatan dokter anestesi. Dan durante prosedur, pasien mengalami depresi pernapasan berat. Saturasinya turun drastis, resusitasi sulit karena pasiennya obesitas dan peralatan darurat di lingkungan MRI terbatas. Akibatnya terjadi henti jantung, bantuan baru tiba 30 menit kemudian. Ya, pasiennya memang RSC tapi akhirnya dirawat di ICU karena butuh ventilator. Pertanyaannya, apa yang salah? Mungkin kita bisa gampang aja menyalahkan perawatnya yang berikan midazolamnya kebanyakan, tapi mungkin masalahnya tidak sesederhana itu. Ya, ini adalah sebuah kerangka kerja, ya, namanya System Engineering Initiative for Patient Safety. Jadi, outcome pasien itu ditentukan oleh 2 hal. Yang pertama adalah proses klinis yang terjadi sebelumnya. Yang kedua adalah sistem kerja yang memang mendasari proses klinis tadi. Ya, jadi sistem kerja itu terdiri dari banyak komponen yang saling berpengaruh satu sama lain. Di situ ada person. Person itu orang yang memberikan layanan, di mana dia mengerjakan tugas-tugas tertentu menggunakan tools dan teknologi yang ada di dalamnya
di lingkungan fisik dan lingkungan regulasi tertentu di bawah naungan manajemen rumah sakit misalnya. Nah, eh, sistem kerja ini nanti akan mendukung suatu proses klinis, ya, di mana proses klinis itu nanti akan menghasilkan dampak. Ya, patient outcome itu bisa baik, bisa juga disertai dengan adverse event yang berujung pada morbiditas dan mortalitas pasien. Jadi pendekatan sistemik ini mengenali bahwa kecelakaan atau cedera itu didahului oleh desain sistem kerja yang tidak baik. Jadi mungkin perawat anestesi yang tadi memberikan midazolam dalam jumlah banyak itu mungkin ya bukan hanya dia saja yang salah, tapi sistemnya yang salah. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari unsur pertama, misalnya environment, di mana desain lingkungan kerja itu mempengaruhi kinerja dan keselamatan. Kita ambil contoh saja misalnya pencahayaannya kurang. Bisa jadi memang di ruangan MRI itu pencahayaannya kurang, sehingga perawat tadi tidak bisa melihat dan mengobservasi pasien dengan baik. Dia nggak bisa lihat pasiennya apnu misalnya. Kemudian bising, ya ruang MRI misalnya ya, bising biasanya ya, sehingga monitor seringkali tidak terdengar dengan baik. Nah ini harus ada solusi gitu. Kemudian akses ke pasien yang sulit. Ya, bayangkan pasien berada dalam ruangan kayak semi tertutup gitu ya, dan kita kesulitan untuk melakukan resusitasi airway dan breathing. Kemudian ini juga masalah, outlet listriknya terbatas. Jangan-jangan monitor tadi mati karena baterainya habis gitu, dan dia nggak bisa menemukan outlet listrik karena dipakai sama alat yang lain. Ini bisa terjadi. Kemudian ruangannya sempit, ya. Ruangan sempit itu juga bermasalah karena akan mengganggu manuver gitu ya, mengganggu gerakan. Ya, peralatannya besar-besar, ruangannya sempit. Kemudian posisi pasien ya, seringkali pada beberapa tindakan itu posisi pasien tidak menguntungkan, bisa endoskopi misalnya ya, pasiennya harus dimiringkan atau mungkin diprunkan sehingga airway-nya menjadi kompromis. Kemudian suhu ruangan yang dingin. Suhu ruangan dingin ini biasanya sangat rentan untuk anak-anak atau bayi yang kecil gitu ya, sehingga bisa memicu hipotermi. Ini harus kita pikirkan. Kemudian dari sisi tools dan teknologi, seringkali karena kita bekerja di luar tempat yang biasanya kita bekerja ya, kita tidak familiar tuh dengan alat-alat yang ada di sana. Sehingga ketika kita butuhkan terjadi krisis, itu kita baru bisa menggunakan alat setelah nyoba-nyoba. Jadi butuh waktu. Kemudian seringkali juga alatnya tidak di-maintenance dengan baik. Alatnya sudah tua, kemudian sudah lebih dari 10 tahun. Ya, mungkin manajemen rumah sakit juga malas ganti karena jarang dipakai gitu ya. Dan ternyata tidak berfungsi dengan baik. Kemudian troli emergensinya tidak lengkap. Ya, alat-alat dan obatnya sering diambili, ya, tidak pernah dicatat dan tidak pernah diganti. Ketika diperlukan tuh, kok nggak ada. Ini bisa menjadi masalah. Atau memang dari sisi tenaganya, perawat yang tadi ternyata kurang berpengalaman menangani kasus-kasus yang kompleks gitu. Ya mungkin kalau kasus-kasus yang aman dia bisa, tapi ketika menghadapi kasus-kasus yang kompleks, ya, pasien obes tadi contohnya, dia tidak punya cukup pengalaman. Kemudian dia single provider, gak ada temannya, dan dia harus mengerjakan banyak tugas. Nah, semakin banyak tugas yang dia kerjakan, dia sendirian, dia lelah, human error bisa terjadi. Kemudian tidak bisa kerja sebagai satu tim. Ya, biasanya ya kita bekerja di luar itu ya kalau kita tidak bisa menyatu dengan baik, ada perasaan kita ini outsider di situ ya. Jadi orang luar dan untuk berkomunikasi, minta tolong dan sebagainya itu sungkan. Ini juga bisa bermasalah. Kemudian mental fatigue ya. Biasanya terkait dengan beban kerja ya, dan stres pekerjaan. Kalau misalkan pemberi layanannya udah capek, udah stres gitu, ya bisa berujung pada kesalahan dan ini bisa berdampak pada patient safety. Ini ada penelitian yang dilakukan di New Zealand gitu ya. Jadi dibandingkan tingkat stres antara pemberi layanan di luar kamar operasi dan di dalam kamar operasi. Dan di situ didapatkan kesimpulan bahwa pemberi layanan di luar kamar operasi itu tingkat stresnya, tingkat kecemasannya, dan workload-nya lebih tinggi. Dan rasa amannya lebih rendah dibandingkan yang di dalam kamar operasi. Dan
ini bisa berdampak secara signifikan terhadap patient safety. Kemudian dari sisi tugas yang diberikan, ya, kompleksitas kasusnya mungkin pada contoh kasus yang tadi ya kasusnya yang sangat kompleks kayak gitu ya. Jadi seorang perawat sendirian harus menghadapi kasus yang kompleks. Kemudian beban kerja berlebihan. Ini terkait dengan durasi kerja biasanya ya. Dia bekerja dari pagi hingga sore, pasiennya banyak, kemudian dia sudah capek, ya. Dan ini berdampak pada kelelahan dan potensi terjadi human error. Atau dia memang kurang pelatihan, jadi perawatnya kurang pelatihan sehingga skillnya kurang, itu bisa terjadi dan pembagian tugas yang buruk. Ya, ini sebaiknya dilakukan dengan baik oleh koordinator ya. Jadi siapa-siapa diberi tugas yang memang sesuai dengan kompetensinya. Kemudian dari sisi manajemen ya organisasi, ya memang ini adalah sebuah keadaan ya. Di sebuah rumah sakit mungkin dokter anestesinya kurang sehingga dia tidak bisa ada di banyak tempat dalam waktu yang sama gitu sehingga harus ada pekerjaan yang didelegasikan. Kemudian budaya patient safety lemah, blame culture. Ini bisa menjadi suatu masalah. Jadi ketika suatu insiden terjadi, maka harus ada insiden report seharusnya dan tidak yang melaporkan tidak disalahkan. Karena apa? Karena orang jadi takut melapor apabila terjadi insiden karena takut disalahkan. Kemudian kepemimpinan dan manajemen yang buruk. Ya, ini kalau pemimpin atau manajemen rumah sakitnya tidak punya visi patient safety yang baik, maka dukungan pada kita yang ada di lapangan juga kurang gitu ya, sehingga kita menjadi kesulitan untuk memberikan layanan yang aman. Kemudian komunikasi ya, komunikasi antar departemen, antara anestesi dan bedah atau anestesi dan radiologi atau anestesi dengan departemen lain itu harus lancar meskipun kita beda departemen. Apa yang bisa kita rekomendasikan ya? Dari sisi environment, jadi dokter anestesi atau penyedia layanan anestesi harus terlibat mulai dari awal seharusnya ketika ruang itu didesain sehingga kita bisa memberikan saran ya di mana alat-alat anestesinya, kemudian monitornya, mesin anestesi di mana, kemudian bagaimana manuver yang memudahkan gitu ya kita melakukan resusitasi misalnya. Kemudian pencahayaan ini juga sesuatu yang penting dan penghangat jika ruangannya dingin dan ada pasien-pasien misalnya pasien anak-anak atau bayi yang rentan mengalami hipotermia. Kemudian jumlah outlet listrik ini penting ya, jangan sampai alat-alat monitor itu habis baterainya dan kita tidak bisa pakai karena harus rebutan sama alat-alat yang lain. Kemudian untuk daerah-daerah atau ruangan-ruangan yang memang kita tidak bisa selalu ada di dalam, sebaiknya dilengkapi dengan kamera sehingga bisa dimonitor. Kemudian akses mudah ke ICU. Ya, ini untuk ruangan-ruangan yang memang tindakannya berisiko. Maka kita harus mempersiapkan rute evakuasi ke ICU atau HCU gitu ya. Kemudian dari sisi tugas ya, sebaiknya ada protokol tertentu yang spesifik untuk ruangan tertentu. Ya, baik itu protokol sedasi, termasuk panduan dosis, ya, pemantauan tanda-tanda vital dan tindakan darurat yang bisa dilakukan. Ya, di ruang bronkoskopi misalnya ada protokol sedasinya pakai apa dan seterusnya ya. Dan itu spesifik untuk ruangan-ruangan tertentu karena setiap ruangan itu unik. Kemudian checklist pre-prosedur. Biasakan kita membuat checklist, kemudian di situ kita cek semuanya alat, obat dan seterusnya, pastikan lengkap, baru prosedur dimulai. Kemudian screening preoperatif. Nah, ini yang sering terlewat. Jadi kadang-kadang kita baru ketemu pasiennya itu di eh, ruang tindakan dan kita kaget loh, pasiennya kok obesitas, ya, atau pasiennya kok jelek. Nah, ini bisa jadi masalah. Jadi tidak semua rumah sakit memang punya poli gitu ya, atau ruang untuk screening, ya, sehingga ini butuh dukungan dari pembuat kebijakan di rumah sakit. Kemudian dari sisi tools dan teknologi, ya, perlu maintenance alat rutin. Jadi alat-alat yang sudah usianya lebih dari 10 tahun itu sebaiknya diganti. Ya, tapi ini tentu tidak mudah ya. Kemudian
ketersediaan alat monitoring dan resusitasi yang kompatibel dengan ruang prosedur ya. Misalnya ruang MRI itu kan tidak semua alat bisa masuk, ya kita harus cari alat-alat yang kompatibel. Dan obat-obatan tersedia. Ya, ini paling tidak alat dan device ini ada ya di ruangan, setiap ruangan yang kita melakukan tindakan sedasi di dalamnya. Ini airway device, kemudian sumpuk oksigen dan seterusnya. Kemudian oksigen sentral, suction, troli emergency, mesin anestesi dan monitor. Kemudian dari sisi orang gitu ya. Jadi memang harus ada pelatihan, ya, pelatihan bagi personel yang terlibat dalam pelayanan dan yang tidak kalah penting apabila terjadi kegawatan maka harus ada tenaga bantuan dan ini sebaiknya disusun gitu ya. Siapa yang harusnya membantu dan bantuan itu harus cepat. Kemudian delegasi seandainya ya, sebaiknya dokter anestesi itu terlibat di semua layanan sedasi di luar kamar operasi. Ya, sebaiknya. Karena kehadiran dokter anestesi itu terbukti bisa mengurangi kematian ya 30 hari kalau terjadi komplikasi ya dan meningkatkan keberhasilan resusitasi. Tapi itu idealnya. Tapi kalau misalnya dokter anestesi itu jumlahnya terlalu sedikit, ya maka kita memilih orang yang benar-benar kompeten untuk bisa memberikan layanan sedasi di luar kamar operasi dan dia dituntut untuk bisa melakukan tindakan yang cepat di saat kritis gitu. Karena problem utamanya biasanya layanan sedasi di luar kamar operasi ini komplikasi yang berakibat langsung pada kematian itu adalah problem airway dan breathing dan ini butuh tata laksana yang cepat. Sehingga orang yang ada di situ harus benar-benar cakap dan mandiri. Dan terakhir adalah bagaimana emergency response itu berbasis tim. Jadi sebaiknya regu yang lain atau tim yang lain ya, baik itu radiologi atau apa ya, penyakit dalam, kardiak dan sebagainya itu juga punya pengetahuan tentang prosedur life support. Ya, jadi ternyata meskipun ada dokter anestesi di situ, apabila regu atau tim lain itu tidak membantu, ternyata angka mortalitasnya juga tidak banyak berubah. Ya. Jadi memang harus ada bantuan dari tim sehingga tindakan life support itu bisa lebih optimal. Kemudian dari sisi manajemen, maka harus ada komitmen standarisasi layanan dari non-operating room anesthesia ini paling tidak setara dengan operating room anesthesia. Dan harus dilakukan identifikasi dan mitigasi dari prosedur. Dan yang paling penting adalah pelaporan insiden. Jadi jangan yang melaporkan itu yang ditangkap, yang disalahkan gitu ya. Nah, sehingga tidak ada yang melapor. Insidennya nol, padahal mungkin ditutup-tutupi. Kalau pelaporan insiden ini nggak jalan, maka akar masalahnya tidak ketahuan dan bisa terjadi lagi. Kemudian kita juga harus menciptakan budaya patient safety ini agak sulit ya, karena budaya ini dibentuk dari kebiasaan yang berulang-ulang. Jadi kalau dibikin flowchart, ya kita mulai dari penilaian risiko prasedasi itu di awal. Kemudian persiapan alat dan fasilitas darurat, kemudian prosedur sedasi dan observasi itu harus baik ya. Kemudian apabila terjadi komplikasi harus bisa dilakukan deteksi ini. Dan yang terakhir adalah pemulihan pasca sedasi dan evaluasi ini juga harus dikerjakan oleh tenaga yang kompeten. Ya, ini evaluasi prasedasi. Kenapa kok penting? Karena kita akan menentukan apakah sedasinya aman atau tidak kira-kira. Dan kita bisa mengidentifikasi resiko yang kira-kira muncul. Ya, apabila kita tahu bahwa prosedur ini beresiko, maka kita akan siap-siap paling tidak ya dengan satu orang yang ada di situ ya. Kemudian alat dan device semuanya disiapkan sehingga kita bisa meminimalkan risiko terjadinya komplikasi. Ini melalui proses awal ya, wawancara, pemeriksaan fisik dan penunjang hingga diambil keputusan. Lalu apa saja komponennya? Saya kira standar ya. Pertanyaan tentang komorbid, alergi, konsumsi obat, dan evaluasi sistem organ. Ya, evaluasi sistem respirasi. Ya, ini penting karena ini adalah penyebab kematian utama gitu ya. Kita cari
apakah dari riwayat asma, PPOK, OSA, terutama pasien-pasien yang kita tidurkan dalam jangka waktu yang agak lama, misalnya di MRI gitu ya. Kita cek saturasinya, cek PGA kalau memang perlu. Kemudian waspada terjadi hipotensi dan hipoventilasi dan obstruksi airway duran respirasi. Kemudian dari sistem kardiovaskular, cari riwayat hipertensi, PJK, aritmia, gagal jantung dan sebagainya. Pemeriksaannya standar, risiko hipotensi, hipertensi atau aritmia itu bisa terjadi. Kemudian dari sistem saraf pusat, kita cari defisit neurologis ada atau tidak pada pasien, jangan sampai setelah tindakan defisit neurologisnya nambah gitu ya. Ini juga penting. Kemudian dari renal dan endokrin, ya, cari riwayat penyakit diabetes, gangguan elektrolit, pemeriksaan yang dilakukan ya sesuai indikasi saja. Kemudian ya ini kalau pasiennya misalnya puasa terlalu lama atau ada gangguan regulasi gula darah, ya bisa terjadi hipoglikemi durante prosedur. Ya. Kemudian sistem hepatogastro, ya ini yang penting adalah kita tanya pasiennya puasa mulai kapan, ya. Jangan sampai pasiennya muntah setelah dilakukan sedasi. Ya, aspirasi adalah hal yang paling kita takutkan. Ini kita memberikan sedasi. Cari riwayat GERD, karena GERD ini sangat berbahaya ya apabila pasiennya muntah kemudian aspirasi. Dan waktu puasa ini sangat penting. Kemudian lain-lain cari riwayat alergi. Ya, jangan sampai kita tidak mendeteksi ternyata pasien itu punya alergi terhadap obat-obatan anestesi. Nah, dari pemeriksaan tadi kita akan punya kesimpulan nih, asal skor berapa pasiennya. Ya, ini ada 4 asal skor gitu ya. Meskipun ada asal 5 dan asal 6, tapi biasanya 5 dan 6 ini jarang dilakukan tindakan gitu ya. Nah, dari sini kita bisa punya kesimpulan, ya asal 1 dan itu aman dilakukan sedasi di luar kamar operasi. Asa 3 dan 4, maka kita harus mempertimbangkan manfaat yang bisa didapatkan dibandingkan dengan risikonya. Kita harus berdiskusi dengan operator atau DPJP, kira-kira dengan risiko yang ada, apakah manfaatnya itu sebanding. Ya. Atau jika lanjut, itu, maka kita pertimbangkan prosedurnya dilakukan di kamar operasi yang sarana pendukungnya lebih lengkap. Dan kita perlu menyiapkan rute evakuasi ke HCU atau ICU seandainya terjadi komplikasi. Dan yang paling penting dari semuanya adalah kita harus mendiskusikan risiko dengan pasien dan keluarga, serta pastikan semuanya tertulis. Jadi take home message kita pada presentasi ini adalah memang non-operating room anesthesia itu memfasilitasi prosedur non-bedah agar berjalan lancar. Tapi implementasi yang aman masih menjadi kendala. Risiko cedera atau kejadian yang tidak diinginkan dipengaruhi oleh kelemahan dalam perencanaan sistem kerja. Dan untuk mengurangi risiko tadi, butuh proses teknologi, lingkungan, dan sistem kerja yang baik. Sehingga evaluasi prasedasi yang komprehensif dan hati-hati sangat penting demi menghindari komplikasi. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Anas ya telah memaparkan materi dengan begitu jelas ya dokter ya. Baiklah dokter, ini para peserta monggo kalau ada yang belum jelas atau mau sharing-sharing cerita, monggo disilakan dengan aturan langsung resen aja ya, atau lewat menuliskan pertanyaan di ruang chatting, monggo disilakan. Dokter, ini untuk memancing para peserta bertanya, moderator boleh bertanya satu aja dokter, boleh nggak dokter? Boleh, Bu. Ya, baiklah dokter. Ini dokter ya. Dokter, kita tahu bahwa Indonesia itu kan negara yang sering terjadi bencana ya dok ya. Kan kadang-kadang ada gempa atau apa. Itu kan misalnya gempa kan biasanya kan
kita perawat anestesi kan sering dikirim ke tempat gempa ya untuk membantu para korban, misalnya dilakukan operasi ya. Kalau operasinya itu di rumah sakit itu is oke ya dok ya, mungkin peralatannya sudah sim. Kadang-kadang kan itu di tenda atau apa, itu kan merupakan termasuk NORA apa enggak dok? Kalau memang itu NORA, persiapannya gimana dok? Apakah sama seperti yang telah dokter jelaskan tadi? Itu dokter, terima kasih dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya, Bu. Eh, jadi kita bicara berarti dalam kondisi yang tidak ideal ya, Bu ya. Ya, gempa Dan ya dok. itu sering terjadi dulu ketika zaman peperangan. Memang tindakan-tindakan surgical itu dilakukan bahkan di battlefield. Ya. Dan Ya. mau tidak mau harus dilakukan dengan kondisi seadanya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan supaya prosedur itu bisa berjalan dengan aman dan lancar? Oke. Kalau apakah bisa disebut NORA atau tidak, ya bisa aja karena NORA itu adalah non-operating room anesthesia. Nah, kan ini non-operating room ya. Jadi paling tidak kita punya standar ya, standar minimal atau bare minimum gitu. Kebutuhan monitoring anestesia di tempat-tempat yang di luar kamar operasi. Ya, apa saja yang dibutuhkan ya paling tidak ada monitor ya, monitor itu standar ya, tensi nadi, saturasi, EKG, ya, kemudian airway device, peralatan emergensi, kemudian obat-obatan anestesi, ya dan sedasi, obat-obatan emergensi, kemudian ada timnya, ya ini tim bedah dan tim anestesi, kemudian ada oksigennya. Mungkin tidak sulit kalau mencari oksigen sentral misalnya ya, kita bisa menggunakan oksigen tabung yang ada di tempat ya. Apapun itu, maka paling tidak bare minimum ini terpenuhi dulu, ya. Ya. Sehingga eh, tindakan itu bisa berjalan dengan aman dan lancar. Ya, kalau misalnya settingnya di rumah sakit, ya kita karena punya standar minimum, maka kita harus berani menolak, ya, mengatakan tidak kepada ya siapapun itu ya. Apabila kita dipaksa untuk memberikan layanan anestesi, tapi standar minimum itu tidak terpenuhi. Ada monitornya misalnya, tidak ada oksigennya dan sebagainya. Jangan karena terpaksa atau karena ingin mencari apa ya cuan gitu ya, tapi unsur safety ini diabaikan. Saya kira itu. Terima kasih, Dokter Anas. Baiklah, Bapak Ibu semua, para perawat, anestesi, penata, dokter anestesi maupun dokter umum, monggo mungkin ada yang sharing-sharing cerita ya, mungkin ini ada pakarnya ya, Dokter Azwar Anas, monggo disilakan, mungkin satu dua pertanyaan, disilakan langsung aja raise hand atau mungkin dituliskan di chat, monggo. Di chat juga belum ada. Monggo Bapak Ibu. Kemudian ini ya dok, beberapa kendala ini sambil menunggu ya dok ya, ada mungkin peserta yang mau bertanya. Kalau kita MRI itu kan kadang-kadang perawat sama dokternya itu kan nggak boleh bawa HP ya dok ya. Ya betul Bu. Iya, itu anu udah dok ya, bisa, HP kita yang rusak atau alat MRI-nya yang rusak dok? Emang HP-nya sebetulnya Bu. HP-nya ya dok. Iya, beberapa kondisi dulu waktu saya masih pelayanan itu, dokter anestesinya kan banyak dihubungi ya. Sebentar dok, saya nerima itu. Ya. Oh, HP kita ya yang rusak ya, Dok ya. Makanya kita enggak boleh ya. Mungkin ada lagi satu dua pertanyaan, monggo. Ini kayaknya sudah jelas semua ini ya. Halo? Halo Bapak Ibu. Halo, monggo mungkin ada sharing-sharing cerita ya.
Monggo saya tunggu 1-2 menit ya dok. Kalau ndak ada kayaknya ini mungkin sudah jelas sekali nih ya. Sudah gamblang. Jadi pesertanya ini sudah pada paham. Halo, dokter kalau di Nora itu penting apa enggak dok untuk mesin anestesi dok? Misalnya di apa di bayi tabung kayak gitu dok? Atau di apa itu cath lab gitu dok ya kan Nora ya. Perlu nggak dok mesin anestesi disiapkan dok? Kalau pertanyaannya perlu atau tidak, jawabannya perlu. Tapi kan tidak bisa semudah itu ya. Misalnya rumah sakitnya punya anggaran yang terbatas. Iya Nah, benar. kenapa? Karena tindakan sedasi apapun, sekecil apapun, ada kemungkinan dikonvert jadi general anesthesia. Misalnya kita memberikan misalnya di dosis yang mungkin niat awalnya hanya ansiolisis gitu, tapi kemudian pasiennya ada masalah sehingga seharusnya dilakukan tindakan yang lebih advance, misalnya dilakukan pembebasan jalan nafas, pasiennya perlu diintubasi dan sebagainya. Nah, itu mungkin saja terjadi sehingga sebaiknya tiap ruangan Nora itu dilengkapi dengan mesin anestesi. Ya, meskipun pada kenyataannya mungkin tidak semua tempat bisa, tapi paling tidak eh, tadi standar minimum tadi terpenuhi. Ya, ada oksigen ventral, kita punya dictionaries, kita punya safe inflating bag untuk memberikan pertolongan apabila dibutuhkan. Ya, tapi ETT, kemudian LMA, alat membebaskan jalan nafas yang lain itu harus ada, tidak boleh tidak ada. Baik, Kata itu. baik dokter. Ya memang harus disiapkan dok ya, tapi memang harus menyesuaikan dengan mungkin ini keuangan dari rumah sakit ya dok, karena kita tahu bahwa mesin anestesi juga nggak mahal, nggak murah ya dok ya. Kira ada Ya, 2 pertanyaan dokter, saya bacakan ya dok. Dok, perkenalkan saya Arif dari Jawa Barat. Mau tanya untuk tindakan sedasi kuretase di VK untuk persiapannya sama saja dan apakah harus ada mesin anestesi juga? Lah ini dok, ada yang pertanyaan saya juga serupa ini dok. Ini di VK dok, perlu nggak mesin anestesi dok kalau melakukan tindakan kuret? Silakan dokter Atfar Anas. ya. Eh, kalau jadi kita harus bedakan ya, harus dan tidak harus. Kalau harus itu ya kalau nggak ada nanti nggak bisa dilakukan gitu ya. Nah, ini eh, berarti jawabannya tidak harus. Dan berarti kalau tidak ada mesin anestesi maka nggak bisa kuret. Nah, tetap kita bisa melakukan tindakan itu eh, di VK misalnya. Cuma ada standar minimum tadi ya yang harus dipenuhi ya, ada oksigennya dan seterusnya. Dan tindakan kuret kan biasanya juga sangat singkat ya prosedurnya dan tidak butuh waktu lama. Dan kita mungkin tidak perlu ya mesin anestesi, tidak harus ada mesin anestesi di situ. Meskipun kalaupun ada itu juga baik. Dan persiapannya sama ya Bu ya dengan tindakan sedasi di tempat lain. Ya, alat-alat yang tadi sudah saya sebutkan itu eh, harus ada obat emergensi, obat sedasi dan anestesi, emergency set, ya, troli emergensi dan seterusnya. Mungkin itu Bu. Terima kasih ya dokter Aswar Anas. Dok, ini ada 2 pertanyaan lagi dok ya. Yang kedua, yang kedua dari Dokter Yuda Adi Prabowo, spesialis anestesi. Pertanyaannya dok, izin bertanya Dokter Anas, bila di ruang MRI prosedurnya kan lama, pada pasien-pasien bayi atau pediatrik yang beresiko, apakah bisa memberikan layanan anestesi dengan menggunakan mesin anestesi supaya nggak kebanyakan agen anestesi intervena? Terima kasih dokter. Ini, monggo dokter, jawab dokter. Ya, terima kasih Dokter Yuda ini senior saya. Ya, jadi dokter memang problemnya di ruang MRI itu mesin anestesi ini harus
khusus ya, yang kompatibel dengan ruangan yang penuh dengan eh, apa ya, medan magnet gitu ya. Dan bisa saja dilakukan karena memang mesinnya ada. Ya, maka kita perlu lihat, sebaiknya kita lihat kasus per kasus. Ya, kita pertimbangkan risk and benefit-nya juga. Karena ketika kita melakukan instrumentasi ROW itu juga bukannya tanpa risiko ya. Jadi kita perlu melakukan induksi, kita ada kemungkinan spasme pada waktu intubasi, dan seterusnya. Dan ketika kita mau mengakhiri tindakan, kita juga harus ekstubasi, ada kemungkinan juga spasme pada waktu ekstubasi. Nah, sekali lagi, ini harus dilihat kasusnya apa, dan eh, kita pertimbangkan benefit dan risk-nya. Apabila memang layak, ya worth it, misalnya kita melakukan intubasi dan kita kerjakan dengan mesin anestesi yang kompatibel tadi di ruang MRI, maka ya go ahead, ya, kita bisa lakukan. Tapi kalau kasus-kasusnya mungkin simple gitu ya, kita tidak memerlukan mesin anestesi atau tindakan yang terlalu invasif, maka ya mungkin kita bisa memilih cara yang lebih tidak invasif gitu. Ya, saya kira itu Dokter Yuda. Jadi kita pertimbangkan risk and benefit-nya tadi, kita lihat kasus per kasus. Kalau memang dibutuhkan dan beresiko misalnya pasien itu tidak dilakukan tindakan dengan menggunakan device yang definitif, ya mungkin ya saya bisa lakukan tindakan dengan syarat semua yang kita pakai itu sudah kompatibel dengan ruangannya. Oke, terima kasih Dokter Anas, kayaknya sudah sangat jelas ya, Dokter apa tadi, Dokter Yuda. Pertanyaan berikutnya, Dokter, dari Pak Alan ini ya. Masih ada dua, Dok ya, dari Pak Alan, dari Nanda, Pak Nanda. Yang dari Alan dulu saya bacakan ya, Dok. Pak Alan ini bertanya, bagaimana bargaining dengan operator untuk pertimbangan tindakan apabila penyulit sebelum tindakan sedasi dari sisi anestesi. Terima kasih, Dokter Anas. Gitu, Dok, pertanyaannya, Dok. Ya, ini agak susah ya. Jadi ini adalah seni berkomunikasi, karena kalau kita sekolah dulu mungkin dengan mudah gitu ya, eh, menolak pasien ini karena memang ada komorbid atau ada masalah gitu dan harus dilakukan optimalisasi. Tapi ketika kita ada di dunia kerja, ini tidak semudah itu. Kita perlu eh, menyampaikan apa yang menjadi concern dari kita ya. Tujuan kita kan melakukan tindakan itu adalah untuk kepentingan pasien. Maka kita harus cari benefit yang mau dicapai dan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu, kita perlu lakukan screening pre-tindakan dengan baik dan lengkap. Ya. Kalau di rumah sakit yang agak besar gitu ya, itu sudah ada poli untuk pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan, termasuk tindakan non-operating room anesthesia. Mana di poli itu bisa dilakukan wawancara, kemudian pemeriksaan fisik, dan ada pemeriksaan penunjang, sehingga kita bisa mendeteksi masalah-masalah yang eh, apa namanya mungkin muncul gitu. Dan masalah-masalah ini kita bisa data, kita bisa jadikan sebuah apa ya, argumen gitu ya, ketika kita eh, berbicara dengan BPJP. Nah, kita sampai ya jangan sampai misalnya pemeriksaan diagnostik tertentu ternyata apapun hasilnya tidak ada perbedaan terapi atau perbedaan tindakan untuk pasien. Nah, buat apa dilakukan tindakan tersebut gitu misalnya. Padahal resikonya mungkin bisa kita sebutkan A, B, C dan seterusnya. Kalau memang risk-nya itu lebih besar ya, maka kita bisa sampaikan dengan data-data yang kita punya sebelumnya bahwa kalau memang tidak ada perbedaan eh, tindakan atau tidak ada tindakan yang signifikan dari hasil pemeriksaan diagnostik yang dilakukan ya, ya mungkin kita bisa pertimbangkan lagi tindakan itu. Atau jika mungkin ya
tindakan-tindakan tertentu kan bisa dipindah ke kamar operasi misalnya. Misalnya tindakan endoskopi misalnya atau bronkoskopi gitu misalnya. Itu kan pasien-pasien yang bermasalah ya itu kalau kita lakukan di luar kamar operasi ya, ini agak risiko juga. Jadi bisa kita usulkan, oke dok kita setuju karena ini mungkin manfaatnya besar gitu ya. Kita lakukan di kamar operasi misalnya. Di mana di kamar operasi timnya ada banyak, kemudian alat-alatnya juga lebih lengkap dan akses ke ICU misalnya lebih mudah. Ya, jadi itu kita harus punya dasar dulu sebelum berkomunikasi. Dan sekali lagi patient safety itu dimulai dari eh, pemeriksaan preoperatif yang baik. Jangan kita melakukan tindakan tapi tidak tahu pasiennya punya riwayat apa sebelumnya. Saya kira Baik, itu, Bu. ya terima kasih Dokter Anas kayaknya.